Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Andrian, tentunya hanya di Andrian Official YouTube channel. Pada video kali ini yaitu bertemakan tentang harga yang harus gua bayarkan untuk menjadi sukses. Kita tahu semua orang juga ingin sukses. Namun tidak sedikit ataupun hanya sebagian yang sudah mampu mencapai kesuksesan. Lalu bagaimana cara atau berapa harga yang harus gua bayarkan untuk menjadi kesuksesan? Oke, kita tahu banyak orang yang sudah kerja banting tulang pagi, siang, malam. Namun tidak dipungkiri mereka sampai saat ini ataupun sampai detik ini belum juga sukses. Itu kenapa? Oke, ini gua ambil sampel contoh dari diri gua sendiri atau keadaan yang gua alami sendiri atau perjalanan menuju kesuksesan yang sedang gua tempuh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa tekan loncengnya, dan juga jangan lupa follow sosial media gua, Instagram dan juga TikTok gua. Oke. Pada tema video kali ini yaitu harga yang harus gua bayarkan untuk menjadi sukses. Kita mengingat sukses itu adalah tak luput dari jerih payah atau kerja keras pagi, siang, malam yang harus gua bayarkan dengan waktu gua pagi, siang, sampai malam kerja mati-matian. Namun tak dipungkiri juga tak luput dari kegagalan. Gua ambil contoh dari diri gua sendiri atau perjalanan menuju kesuksesan yang sedang gua tempuh. Oke, gua mengingat dari umur 19 tahun, dari umur 18 bahkan gua sudah dari lulus SMA, gua langsung belajar. Langkah awal adalah gua belajar bahasa Jepang di suatu sekolah bahasa Jepang. Oke. Dari umur 18 tahun. Di sana gua mengarungi perjalanan maybe sekitar 1 tahun 7 bulan, mungkin hampir 2 tahun gua baru menyelesaikan pembelajaran dan mendapatkan job atau kerjaan di Jepang. Di sebelum gue mendapatkan job, sangat-sangat berat sekali perjalanan melakukan pembelajaran setiap hari. Gue harus berkorban pagi, siang, malam, harus belajar supaya bisa berbahasa Jepang. Kita sudah menemukan berapa harga yang harus gua bayarkan, yaitu waktu ya, pagi, siang, malam sudah gua korbankan. Oke. Lalu bukan berhenti di situ saja, seperti biaya ya. Lalu waktu sudah gua korbankan. Setelah berkorban dengan biaya, waktu yang sudah gua korbankan demi melakukan proses supaya bisa pergi atau bekerja di Jepang, sangatlah mahal. Oke. 1 tahun 7 bulan. Lalu meliputi sebuah
biaya yang sudah gua atau orang tua gua korbankan. Oke. Lalu belum berhenti di situ juga, perjalanan masih panjang untuk menuju kesuksesan gua. Oke. Lalu gua belajar di sana sekitar 1 tahun 7 bulan. Oke. Lalu gua mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, lalu gua berangkat ke Jepang dan bekerja di Jepang. Oke. Disinilah perjalanan awal menuju kesuksesan. Oke. Ini baru langkah awal di sini ini. Ini baru langkah awal. Waktu awal bekerja itu baru langkah awal. Oke. Gua bekerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, 4 tahun setelah bekerja di Jepang, di awal gua sendiri berpikir mungkin setelah bekerja di Jepang selama 4 tahun dan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, itu akan membuat gua sampai di titik kesuksesan. Ternyata gua salah. Ini baru langkah awal. Dan waktu ataupun biaya yang sudah gua korbankan itu sangatlah mahal. Tetapi yang lebih mahal adalah waktu. Waktu untuk gua bisa kembali lagi di tahun 2020. Saat pertama kali gua berangkat kerja di Jepang, pada itu gua masih berusia 19 tahun. Gua tidak akan pernah bisa untuk membayar berapapun itu untuk kembali lagi di tahun 2020. Maka dari itu di tahun 2024 ini gua sadar bahwa harga untuk membeli waktu yang sudah berlalu itu tak akan pernah bisa. Penyesalan demi penyesalan hanya akan menambah kesengsaraan atau beban di pikiran yang akan membuat gua sendiri tidak akan bisa maju lagi. Maka dari itu, waktu yang sudah berlalu tidak akan, gua harus menyadari bahwa waktu yang sudah berlalu, berapapun yang akan gua bayarkan, tidak akan pernah bisa untuk membayar waktu yang sudah berlalu. Maka dari itu, di titik ini, gua sadar bahwa untuk menuju kesuksesan itu adalah baru di tahap awal. Baru di tahap awal. Seharusnya di tahap awal itu gua dampingi atau gua juga harus belajar untuk membuka mindset atau membeli buku yang bisa menambah wawasan gua atau bisa menambah ilmu gua supaya uang atau waktu yang sudah Tuhan berikan kepada gua manfaatkan untuk membuka mindset gua gimana caranya untuk mencapai titik kesuksesan. Namun di waktu yang sudah berlalu-lalu, gua hanya melakukan sebuah perjalanan yang mungkin banyak orang-orang atau teman-teman gua juga lakukan. Bekerja keras, oke? Berpikirnya sudah
bekerja keras pagi, siang, sore, malam, lalu makan, istirahat, kerja, lalu berputar lagi terus, lalu mendapatkan upah. Mungkin kalau waktu itu gua sudah tahu kalau uang gaji ini bukanlah suatu pendapatan yang akan menentukan atau sumber utama yang akan menjadi kebutuhan gua selama-lamanya. Itu gua sangat salah sekali. Karena kenapa? Kalau gua terus-terusan menganggap uang gaji ini adalah suatu sumber utama pendapatan gua tidak akan pernah atau hanya bermimpi atau hanya berhalusinasi saja untuk menuju sebuah kesuksesan di sana, di titik yang gua inginkan. Oke, maka dari itu waktu, biaya, gunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan pelit untuk mengeluarkan biaya demi untuk membuka atau mengembangkan sebuah mindset ataupun belajar skill baru. Itu yang akan menentukan masa depan kita untuk menuju kesuksesan. Uang gaji hanyalah awal atau modal untuk mencari sebuah ilmu atau untuk sebuah fasilitas kita untuk lebih banyak mendapatkan sumber-sumber ilmu. Maka dari itu kita harus berkorban dengan biaya untuk belajar, untuk membuka mindset ini. Kita bisa bekerja, mendapatkan gaji, kita membayar kelas, lalu kita ikut seminar-seminar yang bisa mengembangkan mindset kita. Ini adalah harga yang harus gua bayarkan untuk menuju sebuah strata kesuksesan. Oke. Mungkin video ini agak sedikit panjang ya. Maaf, sorry kalau penjelasan atau cara tata bahasa gua belum rapi atau juga public speaking gua juga belum lancar. Gua masih belajar. Oke, buat teman-teman yang nonton, tolong tuliskan komentar ataupun saran ataupun kritikan untuk menjadikan untuk bahan channel gua supaya lebih maju lagi. Oke, step by step, sedikit demi sedikit, sepersen demi sepersen, gua akan belajar. Mungkin di masa depan atau di waktu-waktu yang akan datang, cara bicara gua, cara public speaking gua mungkin akan lebih tertata lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah support channel gua, Andrian Official YouTube channel. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga see you. Bye-bye.